Hai guys, we have the power. Aku barusan dapat figur ini. Kalau misalnya ada yang kenal, ini adalah Master of the Universe, He-Man dan Skeletor. Ini bukan vintage, walaupun memang kelihatannya pantet kayak yang vintage. Tapi ini adalah seri baru dari Mattel, seri Master Universe, tapi seri mainan baru dari Mattel, yaitu Master of the Universe Origin. Jadi, kalau dulu kan memang ada Master of the Universe yang vintage, terus ada yang 2000X, ada yang Princess of Power, itu yang lanjutannya buat yang Motu, terus ada baru-baru ini kan ada yang Master of the Universe Classic dari Matty Collector, terus diterusin sama Super 7. Nah, habis itu Mattel sekarang keluarin lagi nih, line-nya He-Man, tapi mereka bawa konsep retro play. Nah, retro play itu apa? Jadi, kalau zaman dulu, si He-Man ini, dia artikulasinya itu kaku banget. Cuman 5 point, terus nggak bisa nekuk. Tapi, zaman dulu tuh kayak gitu aja sudah keren. Sculpt-nya kan juga, barangnya kan gede, terus sculpt-nya kan bagus banget. Terus, dulu waktu aku SD, aku nggak punya He-Man waktu SD. Tapi, temenku ada yang punya. Terus pupuku aku juga punya Grayskull, terus suka kalau ke rumah mereka aku suka main-mainin gitu. Dan itu He-Man nih mainannya itu apalagi buat yang anak 80-an ya, itu memorable banget mainannya. Dan ini mereka ngeluarin lagi dengan model vintage, tapi mereka kasih artikulasi modern. Nah, artikulasi modernnya itu seberapa nanti aku tunjukin. Tapi yang jelas ini kotaknya, dan kotaknya ini persis sama kotaknya yang vintage, yang zaman dulu. Bahkan dapat komik juga di dalamnya. Aku jadi penasaran komiknya ini di dalamnya kayak gimana. Bahkan, terus di belakangnya ini model vintage banget sih. Ada artwork-nya yang keren, terus habis itu ada action feature-nya kayak gimana, terus habis itu mainan-mainan yang lainnya itu bakal keluar apa aja. Ini nostalgia banget sih mainan ini. Nah, mau sampai kemana nostalgianya? Ayo kita buka. Nah, ini He-Man dan Skeletor yang sudah dibuka. Dan pertama mungkin aku ngomongin komiknya. Sayangnya si He-Man dan Skeletor ini dapat komik yang sama. Aku nggak inget ya, tapi seingetku di vintage-nya itu komiknya itu setiap karakter beda-beda, dan komiknya itu sesuai sama karakter yang dibeli waktu itu. Tapi ini komiknya sama. Mini komiknya. Ini nostalgia banget sih, komik kayak gini dapat dari mainan. Nah, aksesoris si He-Man, ini kayak vintage-nya. Kamu dapat shield, dapat kapak, dan dapat power sword yang setengah. Sementara si Skeletor ini kamu dapat Havoc Staff. Dan dapat power sword juga setengah. Dan ini mungkin buat yang anak 80-an yang nonton pasti pada ngerti ya ini buat apaan. Tapi mungkin yang baru-baru mesti tahu kenapa kok parawan gini. Jadi kalau di kartunnya si Skeletor ini berhasil ngebagi kekuatannya power sword nih, jadi dia punya power sword sendiri gitu. Tapi kalau di mainan vintage-nya, jadi kalau misalnya dua pedang ini digabung, ini jadi true power sword. Terus kalau punya Castle Grayskull, jadi ini bisa dipakai untuk buka pintunya Grayskull. Lucu ya? Cuman berarti kamu untuk benar-benar menikmati mainannya ini harus beli Grayskull-nya. Nih. Dan ini juga bagian yang persis sama kayak di vintage dan sama nyebelinnya sekarang. Mungkin sengaja kali ya mereka nge-replicate. Jadi untuk pack untuk pasang paling ujung ini nggak dipasang. Jadi kalau dilihat nih selalu kayak begar gitu itunya, pedangnya. Ini persis sama kayak di vintage. Jadi ini dibuka dulu. Kita buka dulu dah. Nah, untuk figurnya gimana? Aku bakal review satu aja karena ini sebetulnya base body-nya ini moldingannya sama, cuman beda beberapa bagian kayak ini di pangkal
lengan ini masih sama, sampai paha sama, cuman habis itu sepatu, boot, beda, tangan beda, kepala of course beda, armor beda, dan bahkan color bulunya pun ini sama sebenarnya. Kalau yang di Skeletor cuma dicat hitam aja. Dan dari belakang, gila ini sih nostalgia banget sih melihat kayak gini. Nah, kita ngomongin artikulasinya untuk satu figur aja ya, karena toh sama. Jadi, selain leher, bisa diputar gini, tangan bisa dibuka sampai ke sini, diputar, terus ini bisa ditekuk, nih, ditekuk gini, tangan bisa dibuka, diputar, ini juga bisa dibuka, diputar gini, dan ini sama kayak di vintage-nya ya. Jadi satu tangan itu tangan ngepegang, satu tangan terbuka. Ini persis sama kayak di vintage. Terus kaki bisa mengangkat kayak gini. Terus bisa naik ke atas. Cuman ke belakangnya agak susah. Nih, ke belakang agak susah. Pinggang bisa putar. Cuman dia nggak ada. Kalau Motuk memang harus diakui kalau Master of the Universe Classic itu artikulasi lebih bagus karena dia ada artikulasi perut. Terus di kaki, ini bisa ditekuk sampai ke sini, bisa diputar ke sini, tumit bisa ditekuk kayak gini, terus bisa diputar kayak gini. Jadi, bisa bikin pose yang dynamic, cukup dynamic lah. Well, of course, kalau kamu ada kebetulan sudah ngumpulin motuk dari zaman Matty Collector, ya ini mungkin kurang gitu menarik. Tapi ini buat aku menariknya itu di nilai nostalgianya sih. Nih. Terus untuk He-Man, Power Sword-nya bisa ditaruh di belakang. Nah. Si Skeletor. Ya. Skeletor kan ceritanya kan Sorcerers. Sorcerer. Kok Sorcerers sih? Sorcerers kan karakter lain. Jadi dia bisa bawa half of staff kayak gini. Terus dia bisa I'm the most evil. Dan sculpt-nya ini yang lucu, yang dia kayak di tengah-tengah ketawa gitu. Kalau aku sih mungkin nggak bisa niru suaranya Skeletor yang ikonik ya, kayak kurang bagus. Aku kenal ada orang-orang yang bisa niru suaranya Skeletor ketawa lebih mirip daripada aku. Scalp ininya ini persis banget sama yang vintage. Ada lambang hordaknya juga di dadanya. Jadi ini sih keren banget sih. Dan ada feature tersembunyi untuk mainan di line ini, itu adalah kamu bisa nuker-nuker tangannya itu untuk kamu bikin karakter baru. Nih, contohnya ya. Aku buka. Ini bisa tinggal aku cabut. Nih, gampang cabutnya. Terus ini aku cabut. Terus ini tinggal dipasang. Tada! Bisa jadi He-Man bertangan biru. Kalau ini bisa juga nggak ya? Ini kayaknya agak seret. Kaki kayaknya agak susah juga sih. Aku belum tahu berapa banyak body part yang bisa dilepas. Cuman paling enggak tangan sama kepala ini pasti bisa. Nih. Aku pasang di He-Man. Nih. Ceritanya mungkin si Skeletor pakai spell disguise, terus tengah-tengah berubah, jadi badannya masih setengah He-Man.
ceritanya gitu. Ya, jadi sebetulnya si line origin ini dipakai sama Mattel itu untuk memperkenalkan line He-Man, line Master of the Universe ke anak-anak, apalagi tahun depan, tahun 2021 atau 2022 ya, baru mau keluar ya. Itu kan mau ada filmnya yang baru tuh. Jadi mereka sudah mulai nyiapin sekarang supaya anak-anak itu bisa demen, bisa nge-hype lah line ini. Sama nge-hype-nya sama waktu di tahun 80-an dulu. Dan tahun 80-an tuh dulu sih, ini sih hype banget ya di zamanku ya, terutama. Dan karakternya kan aneh-aneh. Ada yang dari nyamuk, ada yang dari lebah, ada yang kepalanya bisa ganti-ganti. Action feature-nya juga banyak. Jadi, dan dipegang sama anak-anak itu enak banget sih zaman dulu. Dan ini mereka up to date mainan ini jadi origin ini kesempatan bagus untuk anak-anak mulai ngikutin Master of the Universe dengan bapaknya beli demi nostalgia, terus habis itu ngeracunin anaknya. Itu cara yang paling benar. Gimana? Menarik kan? Kalau ada yang punya pengalaman lain sama Master of the Universe, tinggal komentar aja. Ini juga sebetulnya yang aku tadi belum nyoba lepas itu, armornya ini sebetulnya gampang dilepas sih. Nih, gampang dilepas. Jadi kamu mau gampang nge-custom dicampur-campur gitu, enak banget. Ya, kedepannya mungkin aku akan ada lebih banyak lagi Master of the Universe yang aku review. Tapi untuk pembukaan segini dulu, dan ini aku sekarang mau menikmati mainan keren ini. Thank you sudah nonton sampai habis. Ditunggu komentar dan like-nya. Thank you. Kita sampai juga di akhir video. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga berguna dan ditunggu komentarnya. Dan kalau suka, boleh di-share loh. Jangan lupa juga untuk melihat koleksi video yang lain. Pastikan juga untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan kalau ada video-video yang baru. This is Cat signing off.